Accidental. Wah, nggak kerasa nih tiba-tiba bulan puasa. Ramadan tiba, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ya, kembali lagi di konten yang kita tunggu nih. Cek sound. Balik lagi bareng gue Anggi Dan gue Aini. Wah, nggak kerasa ya tiba-tiba udah bulan puasa. Gak kerasa banget ya, dari seminggu sebelum bulan puasa udah kerasa banget panasnya nih, apalagi di jam 5, jam 6 udah kerasa banget kayak vibesnya pengen buka puasa gak sih? Nih, ngomongin nih ya, nih ngomongin bulan puasa nih, nah kamu sendiri nih kangen gak sih sama sholat tarawih? Apa sih yang kamu kangen dari sholat tarawih sendiri? Kangen banget, pastinya di sholat tarawih itu banyak banget hal-hal yang kita temuin. Seperti orang-orang yang biasa kita jarang ketemu, terus kita sholat di dalam satu masjid yang sama, jadi kita ketemu gitu. Nah, apalagi sama kangen kayak disuruh sama guru yang pesantren kilat itu tuh, yang disuruh kayak buku terus minta tantangannya ustadz terus sambil dengerin ceramah, itu sumpah kangen banget sih. Iya, catatan Ramadan sih, itu biasanya berisi kita tadarus, tarawih, ceramah, pokoknya hal-hal yang kita lakuin di selama bulan puasa. Tuh sumpah bener kangen banget ya vibesnya. Apalagi paling sebelnya tuh kalau pas lagi sholat tarawih tiba-tiba ada bocil-bocil yang main petasan, itu bener-bener ngeganggu banget nggak sih sholat tarawihnya? Tuh apalagi kalau misalkan kenceng banget tuh petasannya, biasanya kan ngeganggu surat pembacaan apa sholat tarawih ya kan, terus bikin kaget juga nggak sih pas sholatnya tuh? Kaget. Nah, ngomongin tarawih nih, aku mau ngomongin juga nih tentang sahur. Nah, Anggi sendiri nih, kalau sahur nih biasa dibangunin sama siapa sih? Dibangunin sama keluarga, karena keluarga yang selalu ada dong. Kalau kalian biasanya dibangunin sama siapa nih? Udah dibangunin sama ayang nih. Biasanya lucu banget ya. Kalau misalkan dibangunin sama keluarga, sama ayang, berarti double tuh. Iya, tuh vibesnya lucu banget, gemes nggak sih dibangunin sama ayang. Tapi suka ngerasa ini nggak sih, kayak sedih gitu ngeliat temen-temen yang jauh ngekos gitu, kayak kasihan nggak sih pas sahur pertama tuh dia tuh nggak dibangunin sama orang tua gitu, tapi kan alhamdulillah kita masih bisa sahur bareng sama orang tua nggak sih, kadang suka sedih ya. Ngomongin sahur nih, biasanya menu apa sih yang wajib banget di saat sahur? Pastinya sih mie nggak sih, itu bener-bener kayak hal urgent banget nggak sih, mie kayak udah deh yang harus jadi selalu instan ada aja kan. Tuh. Tapi ngomongin anak kos nih, sebagai anak kos biasanya tuh berbuka, sahur, mereka semuanya sendiri ya? Serba sendiri sih, beli sendiri, terus nyari sahur sendiri kan, bubur juga nyari sendiri ya kan. Ngomongin bukber nih, biasanya di bulan puasa ini rame banget, tiba-tiba banyak grup. Iya, bahkan dari seminggu sebelum puasa juga tiba-tiba tuh kayak banyak banget grup baru, kayak dari itu entah grup SMA, SMP kayak ngajakin bukber, planning dari sekarang gitu. Tapi yang nggak tahu sih bakalan jadi nggak sih bukbernya. Bukbernya itu biasanya agak bentrok juga ya. Agak bentrok gitu sih, kayak gitu deh tiba-tiba gitu. Terus apa sih kayak menu yang wajib banget buat bukber tuh? Biasanya nih kebanyakan orang bukber ini yang simpel-simpel aja sih, kayak ayam geprek, ayam penyet gitu, ayam goreng, terus kayak sayur-sayuran juga kan. Nah, terus juga jangan lupa juga sebelum buka puasa juga kayak wajib banget gak sih kayak minum air putih gitu kan. Wajib banget biar kita tuh nggak dehidrasi. Nah, terus ngomongin sahur nih, ngomongin buka puasa nih. Nah, aku juga mau ngomongin tentang ngabuburit nih. Oh iya, seru banget tuh, kayak nanti gak sih kalau ngabuburit tuh? Setiap bulan puasa itu ngabuburit paling seru. Soalnya kita tuh bisa muter-muter dulu, cari angin kemana gitu kan. Sering banget kalau ngabuburit tuh kayak ngebeli es kelapa, es buah gitu kan. Itu harus sih, wajib kayak makanan-makanan kecilan gitu. Tapi entah sih kalau pas buka puasa itu kadang nggak dimakan nggak sih, kadang kebuang kan, kadang saking kenyangnya gitu kan. Iya, emang Masya Allah banget, banyak banget makanan-makanan yang enak di bulan puasa ini, sehingga kita tuh pengennya beli semua gitu ya. Semuanya dibeli nggak sih, tapi nggak tahu dimakannya enggak mah, karena tertarik. Betul. Aku juga ini kayaknya tahun sekarang nih bakalan meledak banget nggak sih yang namanya mudik nih. Dan secara tuh katanya udah nggak ada lagi namanya COVID kan. Tahun kemarin dan tahun sekarang sepertinya itu sangat berbeda ya Sob.
tahun kemarin itu masih dibatasi karena dalam COVID-19. Dan juga dibatasin juga, kayak mudik juga dibatasin, terus harus punya vaksin juga kan, itu bener-bener disebar dibatasin. Terus sekarang kayaknya bakalan bener-bener ramai banget sih orang mudik. Rame banget. Apalagi jalan tuh bakalan ditutup tuh, banyak banget yang ditutup jalanan. Tapi dengan adanya mudik itu agar kita bisa berkumpul, bertemu dengan keluarga maupun yang di kampung ataupun yang di kota. Anggi sendiri nih mudik kemana sih? Kalau aku biasanya nggak mudik ya, karena aku asli orang sini. Kalau kakak gimana? Aku juga asli orang sini, jadi aku nggak mudik. Jadi aku di sini aja, di Cirebon aja. Pengen ngerasain juga sih rasanya mudik tuh kayak gimana ya? Kayaknya pasti seru sih, kayak kena Iya. macet-macetnya ya kan, terus nggak puasa gitu kan. Dalam artian nggak puasa ini musafir ya, kita dalam sedang perjalanan jauh. Wah, kayaknya udah lama banget nih nemenin Sobat Identa berbincang-bincang nih. Sebenarnya sedih sih, tapi jangan sedih. Nanti kita semua besok lihat cek sound selanjutnya ya. Tapi sebelum kita akhiri, mengenai tadi nih bahas mudik, kita langsung ke bahas hari raya. Seru nih. Iya, hari raya kalian tuh kayak gimana sih? Kita bakal cerita dulu nih tentang hari raya kita. Biasanya di hari raya, kita biasanya untuk Identik banget beli baju baru. Wajib nggak sih? wajib banget. Itu setiap orang tuh di bulan puasa selesai nih, kita biasanya belanja buat baju di hari raya. Nah, Anggi sendiri biasanya kalau lebaran tuh beli baju berapa sih? Aku biasanya cukup satu aja sih buat di hari lebaran itu aja gitu. Di hari lebaran biasanya kita kumpul dong sama keluarga nenek, kakek gitu. Apalagi selesai sholat Id tuh ya kayak langsung nggak sih, terus kita salam-salaman, silaturahmi, terus habis itu kita makan-makan, habis makan-makan tuh kayak langsung nggak sih ke kuburan ziarah gitu, Iya. makan. Ngomongin silaturahmi atau salam-salaman nih, kita pasti punya dong sesama teman ataupun tetangga ataupun keluarga. Kita tuh kayak berusaha gimana ya? Alhamdulillah banget gitu. Selama ini kita pasti nggak akan mulus-mulus aja dong, pasti ada sebuah pertengkaran kecil Iya. ataupun apa itu. Iya, pasti. Tapi dengan di hari raya ini kita harus melunturkan semuanya, kita harus memaafkan, saling memaafkan. Terus ngomong-ngomong hari raya, biasanya makanan menu apa nih di hari raya yang paling kamu suka? Kayaknya opor ayam sih, terus sama sambal goreng kayak gitu, terus identik banget sama lontong. Ditambahin kerupuk sama sambal, enak banget. Apa ya. enak banget, bikin lapar ya. Iya, jadi nggak kerasa Kerasa. nih. Udah mau berakhir aja Sobat Identa. Aduh, sedih ya. Oke, jadi di konten kali ini kita udah ngebahas nih dari awal tentang tarawih, sahur, bukber, mudik. Di hari raya juga kita bahas. Kita bahas semuanya nih. Jadi kita Pamit, buat undur diri. ya kita mau ngucapin selamat menunaikan ibadah puasa 1444 Hijriah dan semangat untuk puasanya. Jangan lupa berbuka dengan kurma dulu. Ya, betul, yang manis-manis ya. Iya. Dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Bye bye. يا من ألفت قلوبا بالإسلام يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله بأمي وأبي